Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi. Nah, hari ini kita membahas bab yang kedua tentang keanekaragaman hayati. Tentu kalau kita perhatikan kalimat keanekaragaman hayati itu menggambarkan berbagai macam makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, di sini kita akan memahaminya. Lalu akan timbul suatu pertanyaan, mengapa ada keanekaragaman? Jawabnya bahwa keanekaragaman ini terbentuk karena ada peristiwa evolusi. Berarti dulunya menggambarkan keanekaragaman hayati adalah sangat sederhana. Seiring dengan waktu yang cukup lama, maka akan mengalami perubahan secara lambat laun sehingga muncullah berbagai macam jenis makhluk hidup di muka bumi. Oke, itulah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Nah, sekarang perhatikan gambar ini menunjukkan keanekaragaman pada tumbuhan, baik dari segi bentuk, warna, dan dari segi jenis bunganya. Sedangkan yang di sebelahnya adalah keanekaragaman hewan, juga hal yang sama, ada menunjukkan perbedaan habitat, bentuk tubuh, serta organ-organ tubuhnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati atau kita singkat dengan KNH. Keanekaragaman hayati yang terdapat di tiap wilayah pasti berbeda-beda. Keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi atau aliran energi yang terjadi pada rantai makanan. Namun demikian, kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat menurun atau bahkan dapat menghilang. Keanekaragaman hayati dapat dijaga kelestariannya serta dapat dipulihkan kembali. Nah, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Bagaimanakah keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia? Nah, pada materi ini akan dibahas pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati Indonesia, dan usaha-usaha pelestariannya. Nah, kita mulai tingkat keanekaragaman hayati. Ada 3 macam. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam satu jenis atau satu spesies yang terdapat pada makhluk hidup. Contoh misalnya varietas mangga, di mana ada jenis mangga golek, mangga mana lagi, mangga gedong, dan lain-lain. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies menunjukkan perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok makhluk hidup. Terdapat berbagai spesies di suatu tempat. Contohnya komunitas sawah, kita jumpai ada padi, belalang, katak, ular, dan lain-lain. Lalu kelompok tumbuhan palem, terdapat kelapa, pinang, aren, dan sawit. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Berbagai kelompok spesies beradaptasi dengan lingkungannya dan terjadi interaksi antar spesies dan juga berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem hutan, rawa, terumbu karang, pantai, estuaria atau muara, dan lain-lain. Setelah kita ulas tingkat keanekaragaman hayati, kita lanjutkan tipe ekosistem. Ada 2 tipe, yaitu ekosistem perairan dan ekosistem darat. Nah, yang pertama ekosistem perairan atau dikenal dengan akuatik. Komponen biotiknya ada plankton, di mana makhluk hidup bergerak dan pindah tempat secara pasif disebabkan karena arus air. Contohnya fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan yang berukuran kecil yang sifatnya melayang-layang di perairan, sedangkan zooplankton
adalah hewan kecil yang sifatnya juga melayang di perairan. Nekton, makhluk hidup bergerak aktif atau berenang ke sana kemari, contohnya ikan dan katak. Neoston adalah makhluk hidup yang mengapung di permukaan air seperti halnya serangga air, teratai, eceng gondok, dan ganggang. Sedangkan bentos adalah makhluk hidup yang berada di dasar perairan seperti udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Yang terakhir, periviton adalah jenis makhluk hidup yang melekat pada organisme lain atau menempel seperti halnya siput dan ganggang. Ekosistem perairan ini ada dua macam, yaitu ekosistem air tawar, di mana ciri-cirinya kadar garam atau salinitas lebih rendah dibandingkan cairan sel hidup, sehingga memungkinkan air melakukan osmosis, yaitu masuknya air ke dalam sel hidup untuk memenuhi kebutuhan kadar air pada setiap sel. Ekosistem air tawar ini dipengaruhi oleh iklim dan cuaca karena berada di daratan yang sangat besar pengaruhnya terhadap ketersediaan air di suatu ekosistem air tawar. Penetrasi cahaya matahari rendah karena pada ekosistem air tawar pada umumnya di daratan, sehingga banyak tumbuhan atau vegetasi yang menghalangi masuknya cahaya. Ekosistem air tawar juga dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, zona litoral, yaitu daerah dangkal yang masih dapat ditembus oleh cahaya. Yang B, zona limnetik, yaitu daerah terbuka jauh dari tepian dan masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Yang C adalah zona profundal, ini adalah daerah yang dalam dan tidak dapat lagi ditembus oleh cahaya matahari. Perhatikanlah pembagian dari kedalaman air tawar, yaitu zona litoral, zona limnetik, zona profundal, dan menampakkan bahwa zona litoral adalah berada di tepian, sedangkan limnetik adalah daerah yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari namun memiliki luas yang lebih besar. Sedangkan profundal adalah bagian yang dalam dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, yang B, ekosistem air laut, di mana ciri-cirinya adalah salinitas tinggi, ya, karena memiliki kadar garam yang tinggi. Ekosistem air laut ini tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca karena memiliki daerah yang lebih luas, sehingga ketersediaan air tetap tersedia walaupun dalam kondisi perubahan sinar matahari. Lalu habitat air laut saling berhubungan, tidak ada laut yang terpisah dengan yang lainnya. Makanya laut merupakan wilayah yang terluas dibandingkan daratan. Lalu ada perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di bagian kedalaman, di mana di bagian kedalaman memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu di bagian permukaan air laut. Nah, berdasarkan intensitas cahaya dapat dibagi. Zona fotik yaitu lebih kecil dari 200 meter dan ini dapat ditembus oleh cahaya. Zona twilight yaitu di antara 200 sampai 2000 meter, yang mana daerah ini terdapat cahaya namun tidak seterang daerah fotik atau dikenal dengan cahaya yang remang. Zona afotik adalah kedalaman yang lebih dari 2000 meter dan dipastikan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Perhatikanlah ilustrasi kedalaman air laut. Ada beberapa daerah zona litoral yang dimulai dari 0 meter, ada zona neritik yaitu mencapai 200 meter, lalu ada zona batial melebihi dari 1800 meter, sedangkan yang paling dalam adalah zona abisal yang melebihi 1800 meter.
Jenis-jenis ekosistem air laut terdiri dari ekosistem laut dalam atau daerah palung laut, merupakan laut dalam yang banyak didominasi oleh hewan-hewan predator, di mana kulitnya yang mengandung fosfor sehingga mampu memandarkan cahaya. Yang B, ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang banyak dijumpai hewan-hewan coelenterata atau terumbu karang dan juga terdapat porifera, moluska, serta ikan kecil lainnya. Yang C adalah ekosistem estuari atau muara, yaitu pertemuan air laut dengan air sungai dan didominasi oleh hutan bakau. Ekosistem pantai pasir berupa daerah pantai atau hamparan pasir yang sering terkena deburan ombak. Sedangkan ekosistem pantai batu adalah ekosistem yang banyak memiliki bongkahan batu besar dan di situ didominasi oleh tumbuhan ganggang atau alga, siput, kerang, kepiting, dan burung-burung. Nah, setelah ekosistem perairan, sekarang kita masuk ke ekosistem darat. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas dan sering disebut dengan bioma. Dan bioma ini dibedakan atas vegetasi dominan, antara lain bioma hutan hujan tropis, yaitu didominasi oleh keragaman tumbuhan yang lebih banyak. Bioma sabana adalah vegetasi dominannya berupa rerumputan. Bioma padang rumput juga didominasi oleh tumbuhan rumputan, sedangkan bioma gurun adalah didominasi oleh tumbuhan kaktus yang dapat hidup pada daerah yang kering. Bioma hutan gugur adalah bioma yang didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan yang mampu merangas pada musim kemarau atau musim panas. Bioma taiga adalah bioma yang didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan konifer, di mana dijumpai di daerah bersalju. Sedangkan bioma tundra adalah bioma yang terdapat di daerah kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Nah, perhatikanlah gambar jenis-jenis bioma. Di sebelah kiri atas adalah bioma hutan hujan tropis, di sebelah kanannya adalah bioma hutan gugur, di sebelah kiri bawah adalah bioma gurun, sedangkan di sebelah kanannya adalah bioma padang rumput. Adalah di sebelah kiri atas bioma taiga, lalu di sebelah kanan adalah bioma padang rumput. Sedangkan bioma yang paling terakhir adalah bioma tundra yang berada di daerah kutub. Nah, inilah materi pelajaran kita tentang keanekaragaman hayati yang pertama. Semoga pembelajaran ini dapat berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.